Selamat pagi. Baik, jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Kali ini kita kembali berbagi pengalaman terkait penanganan perkara perdata bidang pertanahan. Di mana sebelumnya saya juga pernah berbagi pengalaman di mana keterangan saksi mengalahkan sertifikat hak milik. Nah, kali ini agak hampir serupa. Cuman yang kita kalahkan di sini adalah surat keterangan tanah atau SKT ya, yang dikeluarkan oleh camat dan lurah. Nah, jadi kebetulan kita dari kuasa penggugat, di mana uh, penggugat terungkap fakta-fakta persidangan melalui keterangan-keterangan saksi. Nah, jadi ini masih proses, ini masih belum inkrah. Kebetulan kita di pengadilan negeri telah memenangkan ataupun gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian ya, tidak semuanya. Jadi ya, hasil daripada gugatan yang telah dikabulkan oleh majelis hakim itu menurut saya itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini putusannya, ya ini salinan putusan ya, ini salinan putusan. Nah, jadi saya hanya membaca pada beberapa poin dalam gugatan ini ya, dalam putusan ini. Jadi tidak semua, lebih jelasnya nanti bisa menghubungi saya melalui nomor telepon atau WA. Nah, jadi ini saya baca ya. Sebelumnya yang saya minta melalui gugatan itu, satu, mengabulkan, ini saya baca ya, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dua, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita penjagaan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini. Tiga, menyatakan dalam hukum penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat adalah keturunan dari ahli waris yang sah dari almarhum dan seterusnya. Empat, menyatakan dalam hukum tanah objek perkara adalah harta warisan dari almarhum dan seterusnya dengan istrinya almarhumah dan seterusnya. 5. Menyatakan dalam hukum penggugat-penggugat berhak sebesar 6/7 dari luas tanah objek perkara beserta seluruh apa yang ada dan tumbuh di atasnya, terletak di bagian sebelah timur yang memanjang dari arah utara ke selatan objek perkara. 6. Menghukum tergugat-tergugat dan orang lain yang menerima hak dari tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat-penggugat sebesar 6/7 dari tanah objek perkara sebesar seluruh apa yang ada beserta seluruh apa yang ada dan tumbuh di atasnya, tanpa pengecualian, tanpa ada halangan dan tanpa alasan apapun. Selanjutnya, 7. Menyatakan dalam hukum surat keterangan nomor dan seterusnya yang diterbitkan oleh turut tergugat 1 Camat Medan Tuntungan dan gambar sebidang tanah tanggal 24 Juni 1977 atas tanah objek perkara tidak berkekuatan hukum sepanjang atas tanah objek perkara yang menjadi hak penggugat-penggugat. 8. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung-menanggung untuk membayar uang paksa sebesar 2 juta rupiah per hari terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Medan sampai pada waktu tergugat-tergugat menyerahkan 6/7 dari tanah objek perkara kepada penggugat-penggugat. 9. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Nah, itu permintaan kita sebelumnya melalui gugatan ya. Nah, jadi yang dikabulkan majelis hakim melalui putusan ini saya baca ya. Ini saya mulai mengambil satu persatu ataupun bagian-bagian daripada gugatan ini supaya para penonton bisa memahami ataupun bisa mengikuti. Nah,
ini mengadili ya, baca-baca. Mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi untuk seluruhnya. B. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat-penggugat dalam konvensi untuk sebagian. Nah, kebetulan ini tergugat ada melakukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik. 2. Menyatakan dalam hukum penggugat-penggugat dalam konvensi dan tergugat-tergugat dalam konvensi adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari almarhum, dari almarhum dan seterusnya, dengan dan istrinya almarhumah dan seterusnya. 3. Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara adalah harta warisan dari almarhum dan seterusnya. Menyatakan 4. Menyatakan dalam hukum penggugat-penggugat dalam konvensi sebesar. Nah, ininya intinya ternyata gugatan kita itu dikabulkan. Yang intinya ini. 4, saya ulangi, 4. Menyatakan dalam hukum penggugat-penggugat dalam konvensi sebesar. Nah, konvensi berhak sebesar 6/7 dari luas tanah objek perkara beserta seluruh apa yang ada dan tumbuh di atasnya, terletak di bagian sebelah timur yang memanjang dari arah utara ke selatan objek perkara, yakni lebar di depan 6/7 dari kurang lebih 52 meter, maka hasilnya kurang lebih 44,57 meter. Sedangkan lebar di belakang 6/7 dari 50 meter sama dengan kurang lebih 42,85 meter. Dan panjang ke belakang adalah kurang lebih 167,60 meter. 5. Menghukum tergugat-tergugat dalam konvensi dan orang lain yang menerima hak dari tergugat-tergugat dalam konvensi untuk menyerahkan kepada penggugat-penggugat dalam konvensi sebesar 6/7 dari tanah objek perkara beserta seluruh apa yang ada dan tumbuh di atasnya, tanpa pengecualian, tanpa ada halangan dan tanpa alasan apapun. 6. Menyatakan dalam hukum surat keterangan nomor 2 dan 25 dan seterusnya tanggal 24 Juni tahun 1977 yang diterbitkan oleh turut tergugat 1 Camat Medan Tuntungan dan gambar sebidang tanah tanggal 24 Juni 1977 atas tanah objek perkara tidak berkekuatan hukum sepanjang atas tanah objek perkara yang menjadi hak penggugat-penggugat dalam konvensi. 7. Menolak gugatan penggugat dalam konvensi selain dan selebihnya. Nah, jadi itu hasil daripada pemeriksaan hakim ataupun amar putusan yang telah dikabulkan oleh majelis hakim yang mulia. Nah, jadi bukti apa yang diajukan oleh penggugat dalam memenangkan perkara tersebut? Nah, jadi kalau kita lihat dari bukti-bukti penggugat, ini mengajukan fotokopi, ini ya ada 16 item, ini saya baca. Pada intinya aja mengajukan surat pernyataan ahli waris, terus surat keterangan ahli waris, fotokopi surat keterangan meninggal dunia, surat keterangan meninggal dunia, surat pernyataan ahli waris, ini surat keterangan ahli waris lagi, terus surat izin mengemudi SIM A ya, terus kartu tanda penduduk KTP beberapa penggugat, nah ya ini semuanya KTP ya. Nah, jadi kita lihat bukti daripada tergugat. Nah, ini saya baca ya. Saya baca. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, kuasa tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 mengajukan bukti surat sebagai berikut. 1. Fotokopi surat keterangan nomor 25 dan seterusnya yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat pada tanggal 24 Juni 1977 dan
selanjutnya telah dimateraikan. 2. Fotokopi penjelasan surat perihal permohonan penerbitan surat mengenai keabsahan surat keterangan tanah, nomor dan seterusnya sehubungan dengan surat dari ahli waris almarhum dan seterusnya yang telah dimateraikan. Selanjutnya pada bukti yang ketiga, fotokopi surat kwitansi sementara pembayaran SPPT atas nama dan seterusnya. Terus fotokopi struk pembayaran tagihan listrik dan seterusnya. Surat dan nomor 5, surat keterangan kematian, nomor dan seterusnya. 6, bukti yang ke-6, surat keterangan ahli waris dan seterusnya. Selanjutnya fotokopi gugatan register nomor dan seterusnya. Selanjutnya foto salinan putusan penetapan perkara dan seterusnya. Selanjutnya surat keterangan 470 dan seterusnya. Selanjutnya fotokopi surat keterangan nomor yang dibuat oleh pemerintah dan seterusnya. Fotokopi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 dan seterusnya. Fotokopi kwitansi pembayaran IPEDA, iuran pembangunan daerah dan seterusnya. Foto dokumentasi dan seterusnya ketika sedang beraktivitas di tanah objek perkara. Selanjutnya buku catatan perhitungan modal dan seterusnya. Selanjutnya perincian pengeluaran gubuk dan seterusnya. Yang ke-16 surat kawin dan seterusnya. Yang ke-17 surat kawin secara adat dan seterusnya. Yang ke-18 fotokopi berita CEDA AT dan seterusnya. 19 foto dokumentasi ketika sedang memanen ubi dan seterusnya. Selanjutnya 3 buah faktur atau bon kontan dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya melihat di sini bukti pada yang dimiliki atau diajukan oleh tergugat ini ada pada bukti bertanda T1 ya. Ini fotokopi surat keterangan nomor dan seterusnya ya. Jadi itu surat keterangan tanah maksudnya ya. Jadi surat keterangan tanah itu ini menurut versi daripada kuasa tergugat, di mana tergugat memperoleh tanah tersebut melalui penguasaan ataupun melalui garapan pada tahun 1977 yang mana sebelum diterbitkan surat keterangan tanah tersebut oleh camat dan kepala desa atau lurah, itu si tergugat mengklaim itu digarap sejak tahun 1970-an. Nah, itu menurut versi tergugat. Nah, sementara penggugat dalam hal ini melalui kuasanya atau saya membantah hal demikian melalui beberapa keterangan saksi. Nah, jadi fakta-fakta persidangan telah kita buktikan atau telah kita bantah dalil-dalil daripada bukti tergugat, sehingga bukti yang diajukan oleh tergugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum sepanjang atas tanah objek milik daripada penggugat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dengan penggugat mengklaim itu tanah milik dia atau tanah yang diwariskan, apakah itu serta-merta? Oh tidak. Ya, itu tidak segampang yang kita bayangkan
atau tidak serta-merta tanpa fakta persidangan. Nah, jadi dari mana kita bisa membuktikan hal demikian? Jadi pertama-pertama ini kita belajar atau mengambil beberapa literatur ya. Ini dari hukum acara perdata dan ini di dalam hukum agraria Indonesia. Nah, jadi ini di dalam hukum acara perdata pada halaman 556 ya. Ini ada beberapa alat bukti. Ini saya baca ya. Dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam pasal 1866 KUH Perdata, pasal 164 akhir yang terdiri dari satu, bukti tulisan. Bukti tulisan maksudnya ini adalah alat bukti surat ya, baik itu surat di bawah tangan maupun bukti surat akta otentik ya. Selanjutnya bukti keterangan saksi. Nah, ini penggugat mengungkap fakta melalui keterangan saksi ya, itu fakta di persidangan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Selanjutnya persangkaan, selanjutnya pengakuan dan sumpah. Nah, jadi dalam perkara yang sedang kita tangani, yang prosesnya hingga saat ini dalam proses tingkat banding ya, ini di pengadilan negeri kita menangkan ataupun gugatan itu dikabulkan sebagian. Kita mengungkap fakta melalui keterangan saksi ya, itu ada beberapa orang saksi yang satu sama yang lain. Antara keterangan satu dengan yang lainnya itu ada kaitan, baik saksi yang diajukan oleh penggugat maupun saksi yang diajukan oleh tergugat. Nah, jadi kebetulan ini kita di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1977 ini telah kita jadikan dasar-dasar untuk mengungkap fakta-fakta persidangan pada saat pemeriksaan saksi. Nah, jadi semua yang telah teruraikan sebagaimana di dalam gugatan itu telah terbukti. Nah, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat yang nomor 25, surat keterangan tanah nomor 25 dan seterusnya itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum sepanjang tanah objek perkara hak daripada penggugat. Nah, jadi apakah majelis hakim itu salah? Tidak. Itu sudah sesuai aturan. Nah, oleh sebab itu, ini pesan saya atas perkara ini ya, kepada para pencari keadilan, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, jangan segan-segan mencari keadilan pada pengadilan di mana tanah tersebut berada. Nah, jadi saya telah beberapa menangani perkara terkait pertanahan. Ada yang sudah sertifikat hak milik atau SHM, itu kita kalahkan melalui fakta persidangan ya. Apakah majelis hakim salah? Tidak ya, itu jawabannya langsung tidak ya. Kenapa? Ini telah diuji di pengadilan. Kita di sini mencari kebenaran ya melalui pengadilan di mana perkara itu diadili. Nah, jadi kurang lebih dari saya mohon maaf bila mana ada kata, sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudari, mohon maaf. Bila mana ada yang kurang paham, silakan komunikasi saya atau telepon atau chat melalui WA, melalui nomor handphone 0813 65 500 509. Sekali lagi saya sebutkan 0813 65 500 509. Nah, silakan ditonton video ini, dan sebelum mengakhiri silakan di subscribe, di like, dan di share kepada rekan-rekan agar rekan-rekan yang lain juga bisa mendapatkan literatur ataupun pandangan-pandangan hukum melalui video ini. Sekian dan terima kasih. Semangat pagi!